Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Ngobrol Desa pada hari Kamis, tanggal 31 Juli tahun 2025. Kita akan mengangkat sebuah tema yang juga sangat-sangat menarik, yaitu apa agenda kita sambut Indonesia Merdeka 80 tahun. Ya, ini saya kira juga kira-kira apa yang harus kita sambut ketika menjelang peringatan kemerdekaan yang ke-80. Ya, nanti akan disampaikan pemantiknya itu Pak di Suryo Koco, dan nanti saya yakin rekan-rekan yang telah bergabung, baik dari TPP, BUMDes, kemudian perangkat desa, kepala desa, atau aparat daerah, atau PD, ini nanti bisa saling sharing kaitannya dengan eh, apa yang saya yakin masing-masing wilayah, masing-masing UPD juga atau masing-masing desa ada gegap gemitanya ya, kita menyambut Indonesia Merdeka yang ke-80 tahun. Kita sapa dulu Pak Dikoco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dikoco. Waalaikumsalam Mas Panudi. Ya, ya. Ini kan sudah eh, hampir telah bulan Agustus, yaitu di terakhir ya, tanggal terakhir bulan Juli ya. Ya, kira-kira eh, apa agenda kita sambut Indonesia Merdeka yang ke-80-an ini. Dan saya yakin nanti juga rekan-rekan mungkin akan mengekspresikan di masing-masing lokasinya, masing-masing desanya, masing-masing wilayahnya, apa saja yang akan dilakukan ketika menyambut ini. Monggo, dipersilakan Pak Dikoco. Oke, terima kasih Mas Panudi. Jadi kalau menyambut apa bulan kemerdekaan, saya pikir ya sama-sama kita sambut karena ini sudah akhir bulan ya. Yang pertama disambut adalah awal bulan gajian kan kira-kira gitu. Apa menyambut keluntingnya kalau teman-teman TPP ya. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang sudah kita persiapkan dalam konteks hari bulan kemerdekaan ya. Karena Agustus adalah bulan kemerdekaan, maka ada beberapa hal yang sudah coba kita persiapkan, Mas Panudi. Yang pertama adalah uh, mungkin lebih ke kode ya, kode yang sudah dipersiapkan oleh kode didukung oleh beberapa elemen komunitas masyarakat desa, elemen di desa, ada abdesi, ada forum sekdes, ada DPM PPDI, ada juga dari teman-teman di forum BUMDes, kemudian ada juga dari relawan desa udah pasti. Kemudian kita juga didukung oleh uh, perusahaan yang kemudian mengapresiasi apa yang kita kerjakan, yaitu tentang ekspedisa. Jadi rencana kita bulan Agustus ini mungkin awal minggu kita akan mencoba untuk memulai satu perjalanan ke desa-desa, dimulai dari Jawa Madura di bulan Agustus ini. Kita masih tentu menunggu hari baiknya, minggu pertama pastinya, minggu pertama Agustus, hari baiknya hari apa kita akan berangkat. Yang jelas dalam perjalanan itu kita akan menghampiri titik-titik di mana ada koperasi desa percontohan untuk kita ingin mendapatkan informasi praktek baik, kemudian titik-titik di mana ada bumdes-bumdes yang sudah maju yang kita bisa belajar praktek baik dari sana. Dan alhamdulillah Mas Panudi kemarin
sudah ada komitmen dari apa kawan di kawan-kawan RRI untuk kemudian nanti akan ada dukungan dari pemberitaan dari kawan-kawan RRI dan sepertinya apa yang bersambut teman-teman RRI sepertinya tertarik juga untuk mengangkat apa topik atau pembicaraan-pembicaraan tentang desa. Jadi semoga ini satu awalan kebangkitan apa kita bersama-sama untuk menyuarakan desa, suara akar rumput. Kira-kira itu satu yang apa yang Kode sudah persiapkan. Yang kedua adalah kita akan juga meluncurkan laris.id yang kemarin mungkin masih ada beberapa yang kita usahakan, kita coba-coba. Alhamdulillah ini sudah apa sudah siap. Semoga dalam waktu dekat ini minggu pertama juga ini sudah bisa di apa soft launching satu platform aplikasi untuk apa marketplace produk-produk desa dan kemudian apa reseller. Jadi ada bedanya laris ini dengan marketplace yang sudah ada adalah di situ ada resellernya. Kira-kira itu. Kemudian yang ketiga, hari ini Mas Panudi, tanggal 31 kita sudah sepakati menjadi hari terakhir untuk kawan-kawan mengisi apa Google Form yang sudah kita siapkan untuk kita menyiapkan buku apa menakar dan menalar KDMP Koperasi Desa Merah Putih. Pada kesempatan bertemu dengan Menteri beberapa hari yang lalu, saya sudah sampaikan bahwa bagaimana kita juga akan mempersiapkan buku tentang apa menakar dan menalar Koperasi Desa Merah Putih yang itu adalah himpunan apa informasi atau pendapat dari kawan-kawan tenaga pendamping profesional. Kita juga sudah siapkan yang kemarin Mas Kolil sempat sampaikan kenapa perangkat desa nggak ada ruang untuk itu. Kita juga sudah siapkan untuk apa kawan-kawan pamong desa ya istilahnya karena ada kepala desa, ada sekretaris desa, ada kaur, ada apa kadus dan seterusnya termasuk BPD itu juga akan kita berikan opsional untuk memberikan pilihan-pilihan profesinya. Jadi itu yang kita yang kita sudah prepare Mas Paludi. Semoga hari ini kita tutup nanti dengan jumlah yang signifikan walaupun hari ini kalau kita pantau sampai pagi ini yang sudah yang sudah mengisi untuk teman-teman TPP ini sudah ada 139. Ya paling enggak kita berharap ada 150 lah yang mengisi. Nah, nanti kita segera siapkan untuk jadi bukunya. Nah, untuk yang teman-teman yang apa dari pamong desanya memang sepertinya kita agak lambat belum mempublish ini jadi masih belum banyak masih belum ada yang isi kalau nggak salah. Ya, jadi masih belum ada yang isi. Semoga nanti kita bisa segera publish untuk kemudian kawan-kawan tenaga teman-teman pamong desa berkenan nanti kita minta untuk teman-teman dari Abdesi, Forum Sekdes dan seterusnya bisa mengisi itu. Nah, mungkin kalau dari kita itu yang sudah kita persiapkan Mas Panudi. Jadi, nah semoga nanti kawan-kawan ada kesempatan untuk kita bisa ketemu langsung di darat, kita bisa ketemu langsung di titik-titik yang sudah yang nantinya akan kita rencanakan. Paling tidak di minggu ini sudah Kamis, berarti tinggal 2 hari lagi kita akan segera finalisasi rutenya, sehingga nanti kawan-kawan bisa
bisa bertemu dengan kita. Jadi mungkin itu Mas Paludi yang sudah kita persiapkan untuk bulan Agustus ini. Semoga 17 Agustus di saat kita merayakan hari jadi atau hari ulang tahun kemerdekaan, beberapa yang tadi sudah kita sampaikan sudah terlihat uh, aktivitasnya. Jadi aktivitas dari waris, aktivitas dari kegiatan kita untuk Tour de Java Madura sudah terlihat kemana-kemana dan seterusnya, sehingga kemudian buku juga sudah bisa kita cetak. Semoga semoga kita bisa laksanakan itu. Semangat yang bermodal semangat yang tinggi mungkin sepertinya jadi mimpi-mimpi yang terlalu besar, apakah bisa terrealisasi atau enggak, tapi Bismillah, dengan modal Bismillah kita akan coba jalankan semuanya. Dan dalam perjalanan nanti kita juga akan menyampaikan produk pengenalan tentang kode Indonesia, termasuk juga kita nanti akan coba memulai membuka diri atau membuka kesempatan kawan-kawan yang tertarik bergabung ke Kode Indonesia itu. Nanti kita akan publish formulirnya, jadi supaya teman-teman yang tertarik bisa bergabung dan kemudian bisa lebih berinteraksi lagi lebih jauh. Beberapa yang menjadi agenda kita adalah bagaimana ruang-ruang bisnis ke teman-teman koperasi, teman-teman BUMDes ini coba kita koneksikan, coba kita kolaborasikan. Mungkin itu Mas Maludi dari saya tentang apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut bulan kemerdekaan ini. Terima kasih Mas. Ya, ya, terima kasih Pak Dewojo. Ya, kalau dilihat ini batas terakhir ketika mengisi Google Form untuk tanggapan rekan-rekan TPP kaitannya dengan Koperasi Desa Merah Putih. Dan mudah-mudahan tadi targetnya 150 TPP nanti udah mudah-mudahan bisa tercapai. Dan saya kira saya nggak tahu momen apa itu tepatnya kira-kira nanti kalau hitung-hitungan Jawa itu kira-kira hari apa, kalau besok kayaknya kan belum belum bisa mungkin ya Pak, di besok itu sebenarnya Jumat apa saya nggak tahu ya, Jumat Belum, Jumat Keramat atau Jumat apa. Mas Kliwon. Nah, Jumat Kliwon ya, monggo lah nanti yang jelas eh, sekalian istilahnya start, kemudian juga buku tanggapan dari rekan-rekan TPP sudah terwujud. Ini harapan harapan kita, dan saya yakin rekan-rekan juga eh, nanti kira-kira tanggapan-tanggapan kaitannya dengan ini, khusus yang kaitannya agenda kita, eh, agenda kita untuk menjelang Indonesia Merdeka yang ke-80-an. Ini ada juga Mas Kholil ini, Mas Kholil, Mas Abu Kholil. Kira-kira seperti apa ini? Tadi udah open kamera dan ini sudah open mic. Dipersilakan Mas Abu Kholil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. semua. Mungkin menjelang Agustus ini banyak agenda ya di desa maupun di seluruh penjuru. Oke. Menarik memang ini, hari-hari ini ada aktivitas desa yang rutinan yang musdes awal untuk perencanaan pembangunan penyusunan RKP 2026. Ditambah dengan berbagai aktivitas menyambut bulan Agustus. Kalau tadi ada yang di Kode Indonesia, ada yang agak besar, mungkin event yang agak besar, yang ekspedisa, yang Jawa Madura itu juga, saya pikir kegiatan yang sangat melelahkan
bagi Pak D tadi ya. Melelahkan dan mungkin menyenangkan ya. Tapi ya perjalanan Jawa Madura PP itu ya lumayan lah. Semoga nanti menemukan banyak potensi yang di desa-desa tertentu yang dilewati, mungkin ada Kopdes, ada BUMDes yang mungkin bisa jadi percontohan lah, tempat belajar yang itu sampai hari ini mungkin belum banyak terekspos gitu ya, belum banyak terekspos, atau mungkin ya orang yang males nyari-nyari ya nggak ketemu. Nah, mungkin nanti bisa jadi bahan referensi untuk beberapa BUMDes atau Kopdes yang memang benar-benar sudah jalan, memang sangat perlu sebuah media itu untuk yang khusus misalkan mengumpulkan inovasi-inovasi lah, katakan, atau mungkin prestasi-prestasi yang ada di masing-masing daerah. Kadang kita akan lebih mudah meniru dan kalau istilahnya ATM ya, amati, tiru, modifikasi, daripada memang kalau memang orang belum punya jiwa inovator yang lebih itu, memang lebih mudah menuju sukses itu atau menuju lebih baik itu dengan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Meskipun modifikasi itu ya memang perlu orang yang punya, yang biasa inovasi itu. Paling banyak ya amati tiru, tapi modifikasinya jarang. Paling tidak pengalaman di Trenggalek itu ada memang beberapa kegiatan yang sebenarnya kalau dipraktekkan dengan benar itu ya akan jadi bagus. Misalkan ada lomba inovasi setiap tahun itu, dan biasanya mulai Juli Agustus ini, bahkan setiap tahun digelar itu namanya Sutran Award. Sutran Award itu mencari inovasi-inovasi di masing-masing desa. Tapi sayangnya memang masih ada kekurangan di satu sisi, bahwa inovasi yang dilakukan di suatu desa yang bahkan pemenang itu belum terekspos ya, belum terberitakan dengan baik ke semua desa. Jadi seharusnya itu kan inovasi itu paling tidak bisa ditularkan lah, direplikasi oleh desa lain. Tapi memang ya masih ada kekurangan di situ lah. Di situ ada kekurangan. Belum banyak desa yang mereplikasi keberhasilan atau inovasi di desa yang lain. Meskipun memang iya, tidak semua inovasi itu ketika diterapkan di desa yang lain itu bisa. Karena kalau udah nenek moyang kita sudah ngomong lain ladang, lain belalang, ya itu memang iya. Cuman paling tidak dari sekian inovasi itu mungkin bisa ketika membaca katakanlah 100 inovasi, memilih dari 100 itu kan sangat mungkin ada yang cocok dengan di desa kita ketika memang kita terapkan. Saya dulu pernah menemukan Pak Di, tapi saya lupa. Ada web milik Kemendagri milik Kemendes siapa itu. Di situ itu dia ada ribuan inovasi dari desa-desa se-Indonesia. Saya lupa webnya itu. Dulu pernah menemukan, iseng-iseng nyari itu, kalau tidak lupa itu yang di Kemendes ya. Itu banyak sekali ya. Dan itu beberapa mungkin bisa menginspirasi desa-desa di Indonesia. Yang kita hubungkan tadi dengan kegiatan ekspert desa, mungkin nanti jejak dari ekspert desa itu akan banyak juga menginspirasi ketika misalkan di Kabupaten A, misalkan di Kabupaten Pak Depanudi, misalkan di Sukoharjo ternyata ada BUMDes, ada Kopdes yang bergerak di bidang ini dengan metode ini, nilai lebihnya di sana, nilai kekurangannya di sini ya. Dari sekian kota yang nanti dilewati, saya yakin juga nanti bisa dari sekian kota itu yang cocok dengan kondisi
di desa kita. Mungkin ya tidak semua desa cocok gitu loh. Tapi kan dari sekian banyak pilihan sangat mungkin itu ada yang cocok, dan itu dokumentasi dari kegiatan itu yang mungkin sangat berguna bagi desa-desa yang memang ingin paling tidak mereplikasi keberhasilan dari tempat lain. Itu mungkin yang terkait dengan expert desa. Semoga sebanyak mungkin desa-desa yang dilewati oleh jalur ini. Ya mungkin memang pemilihan jalur nanti akan sangat berpengaruh dengan desa-desa dengan hasil yang akan didokumentasikan dalam kegiatan itu. Ya harapan kami memang lebih banyak desa yang dilewati dan banyak potret-potret keberhasilan di tempat-tempat itu yang jadi dokumentasi dari kegiatan ini yang mungkin suatu saat dan harapannya bisa direplikasi di tempat-tempat yang lain. Mungkin itu Ade, awal kalau kegiatan Agustus di masing-masing desa yang sifatnya seremoni atau perayaan atau mungkin hiburan ya, full kalau kita mulai dari awal sampai bulan akhir itu di Trenggalek itu full kegiatan. Meskipun kemarin juga ada sempat kalau di media itu sempat ada heboh-heboh sedikit lah terkait dengan beberapa acara di tingkat kabupaten. Kalau yang di desa-desa masih full. Kita contohnya di desa saya itu ada 3 kegiatan yang agak besar juga, eventnya agak besar. Ada karnaval seni budaya, ada pentas seni budaya, ada pentas seni untuk anak-anak sekolah itu yang agak besar. Yang kecil-kecil ya biasanya di masing-masing lingkungan ada kegiatan-kegiatan perlombaan di kampung-kampung ya seperti itu tadi. Mungkin itu ngantar awal. Ya, ya, terima kasih Mas Kolil ya. Ya, ya, memang kaitannya dengan mengisi atau menyambut Indonesia Merdeka 80 tahun. Kalau di Sukoharjo ini kalau yang rutin-rutin kaitannya dengan lomba-lomba tingkat RT, kemudian ya masing-masing RT, kemudian desa. Yang menarik ini kalau di Sukoharjo ini apa itu banyak banyak kap-kapan yang khususnya kaitannya dengan sepak bola ini. Karena di Sukoharjo banyak lapangan sepak bola yang sudah cukup bagus ya, katakanlah untuk kaliber untuk liga-liga itu siap itu, dan akhirnya akhirnya memang kap-kapan entah itu kap-kapan tingkat tingkat eh, polsek atau tingkat camat atau ada yang tingkat kabupaten, tapi ini saya lihat ini yang apa ya, cukup cukup gembira karena eh, luar biasa kaitannya dengan kap-kapan yang ini yang sepak bola ini. Kalau yang terkait dengan seperti yang disampaikan Mas Kolil, ya ini sama. Di sini juknisnya sudah bulan Juni kemarin, juknis untuk penyusunan RKPD sudah ada. Ada yang sekarang itu sudah musdes awal itu loh, musdes awal ketika pembentukan tim dan lain-lain, dan ada juga mungkin yang baru mulai juga. Ya. Nah, ini memang ya variatif, tapi yang jelas eh, ya di desa itu baik BUMDes, baik KOPDes, baik pemerintah desanya sendiri, ini memang kesibukannya ini luar biasa ini. Kalau pemerintah desa jelas, pemerintah desa kaitannya dengan penyaluran penyaluran dana desa tahap kedua yang jelas kan ini sudah selesai pengecekan, monitoring dan lain-lain, tinggal proses pencairan. Tapi kalau yang KOPDes ya hari ini insya Allah nanti di Sukoharjo itu ada apa itu apakah itu pembinaan, tapi temanya adalah membangun kerjasama dengan
dengan apa itu pihak mengenai kerjasama bisnis kaitannya dengan di tingkat kabupaten, di tingkat antar antar pihak ketiga dan Kopdes. Mudah-mudahan nanti juga sangat menarik. Kalau yang BUMDes ya rata-rata sudah pencairan pelaksanaan pencairan dana dana penyertaan modal BUMDes ya itu ya variatif juga dengan berbagai macam jenis usahanya itu. Dan kemarin kemarin kami mengklarifikasi perdes penyertaan modal BUMDes itu hampir 80 ya sekitar 80-an perdes penyertaan modal BUMDes ini juga wah ya gayeng itu karena di tingkat kabupaten kami juga timnya 7 atau berapa sehingga sama-sama gegap gempitanya kaitannya dengan untuk mendorong eh, apa itu penyertaan modal BUMDes khususnya kaitannya dengan ketahanan pangan. Dan ini yang sangat sangat saat ini sangat masif kaitannya dengan itu. Dan yang jelas dinamikanya di tingkat desa yaitu BUMDes, Kopdes dan pemerintah desa luar biasa. Ya, silahkan rekan-rekan yang sudah bergabung, kita mengisi kaitan dengan apa agenda kita yang untuk menyambut Indonesia Merdeka ke-80-an ini. Saya yakin masing-masing dari rekan-rekan itu eh, sudah ada agenda-agenda yang menurut saya agenda-agenda baik itu terkait dengan tugas-tugas masing-masing itu sangat sangat luar biasa ini dan pasti menguras tenaga, menguras pikiran ya, untuk mewujudkan kaitannya dengan agenda-agenda. Dipersilakan rekan-rekan untuk resen. Ini sudah ada Mas Muhammad Lukman dari Jombang, ada Mas Arif dari Muter Sukoharjo. Monggo dipersilakan untuk resen atau ini sudah mungkin juga bisa langsung on mic. Nggih, Pak Panudi. Monggo Mas Lukman. Nggih. Ngapunten tidak bisa eh kameranya enggak on. Tentu agenda momentum Hari Kemerdekaan ini kan momentum yang kita tunggu dan dialami oleh semua warga Indonesia. Tentu dengan perhelatan peringatan hari besar dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ini, kita harus memanfaatkan betul-betul bahwa kedekatan kita sebagai pendamping, kedekatan kita sebagai warga di masyarakat desa itu benar-benar bisa mewarnai. Beberapa desa waktu pembentukan panitia PHBN dalam rangka peringatan hari besar ini juga mengundang saya dan saya selalu mewanti-wanti bahwa momentum seperti ini harus kita manfaatkan kalau memang ini bentuknya kegiatan, monggo kita gunakan untuk kegiatan yang sifatnya itu bisa diterima, bisa meriah di kalangan masyarakat. Tentu tidak dengan peringatannya juga paling tidak ada dampak ke belakang bahwa peringatan itu ada kemajuan, ada pola pikir kemajuan mengenai hal-hal yang terbaru di tahun 2025. Karena kita kan di Kementerian Desa kan untuk hal-hal terbaru kan adanya program-program seperti koperasi, seperti BUMDes juga kita bicarakan sehingga ada dampak kepada teman-teman, terutama teman-teman di pemuda, teman-teman di warga-warga ini bisa mengenal program-program yang baru ini sehingga
nanti bisa tahu apa sih program yang dibawa Kementerian Desa ini di masyarakat. Kemarin itu ya juga pengalaman itu antusias banyak, ternyata warga itu banyak yang belum mendengar masalah koperasi Desa Merah Putih, walaupun di media sosial itu banyak yang mensosialisikan, memviralkan, ternyata ada beberapa desa di desa dampingan, terutama masyarakatnya itu ada yang belum jelas apa sih koperasi Desa Merah Putih itu. Sehingga kami di sela-sela pembentukan panitia peringatan Hari Besar itu kita selakan tentang pengetahuan koperasi desa, tujuan koperasi lah minimal tujuan mulia dari berdirinya koperasi maupun program-program yang menggunakan anggaran dana desa seperti munculnya atau bangkitnya BUMDes melalui anggaran ketahanan pangan. Alhamdulillah antusias sekali Pak D. Pak Panuti. Mereka dari pembicaraannya itu dia berterima kasih bahwa ada program-program yang berdampak kepada masyarakat. Saya itu awalnya itu berprasangka bahwa ini cuma angan-angan saya. Ternyata di masyarakat itu ya juga butuh informasi-informasi yang seperti itu. Jadi tidak melulu pada pelayanan di desa, ternyata program-program itu harus dibicarakan, harus diomongkan langsung kepada terutama pemuda, terutama pemuda. Biasanya yang ikut di dalam PHBN itu kan kebanyakan para remaja, para pemuda itu. Sementara niku Pak D, Pak Panusi, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Lukman ini. Ya, ini betul itu Mas Lukman. Ya, kita memang harus mampu memanfaatkan waktu-waktu, apalagi kalau ini kan menjelang peringatan 17 Agustus ini pasti ada momen forum, apalagi tadi pemuda. Saya yakin pemuda itu ya saya yakin memang yang malah ini perlu kita manfaatkan karena memang kalau hanya lewat Nuwun Sewu, lewat Musdes itu mungkin kan hanya perwakilan. Kalau ini katakanlah seandainya tadi ketika ada kegiatan-kegiatan dari karang-taruna pemuda dan pemudi itu juga perlu kita sampaikan. Dan saya yakin sebenarnya warga apalagi anak-anak muda itu saya yakin juga antusias, hanya aja memang perlu perlu kejelasan itu, perlu kejelasan apa jangan sampai nanti apa ya terpengaruh dengan berita-berita hoax ya, yang dari di medsos itu. Tapi yang jelas saya yakin kita di sela-sela pertemuan-pertemuan itu mesti kita sampaikan itu apa kira-kira kaitannya dengan ya BUMDes ya KOPDes dan yang lain-lain. Ya, terima kasih Mas Lukman. Monggo yang lain ini sudah ada banyak yang Mas Widodo Bambang, Mas Tatang Nurdian dari Sanggau. Silahkan ini saya yakin juga pengen dengar itu di non jauh di sana. Kira-kira apa itu agenda yang menjelang peringatan eh, yang kemerdekaan yang ke-80-an. Monggo Mas Tatang ini juga masukan-masukannya waktu dipersilakan Mas Tatang dari Sanggau. Baik, monggo Mas Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak D, belum bisa on cam nih. Nah, lagi siap-siap untuk turun ke desa. Baik Pak D, berkenaan dengan koperasi Desa Merah Putih, khususnya di wilayah
desa dampingan, yaitu di Kecamatan Gepos, Kabupaten Sanggau. Memang saat ini masih belum sepenuhnya masyarakat itu mengetahui. Karena memang sama seperti yang disampaikan dengan barusan, bahwa masyarakat itu belum mengenal. Mengapa? Karena Koperasi Desa Merah Putih awal pembentukan melalui musyawarah desa itu hanya di sekitar desa. Artinya yang mendapat informasi selama ini baru lembaga-lembaga atau perwakilan masyarakat saja. Dan kalau menurut saya sesuai dengan pengalaman di lapangan, karena 2 hari ini, kemarin hari Senin dan hari Kamis minggu lalu, saya diminta oleh 2 desa itu, hari Kamis 1 desa dan hari Senin kemarin 1 desa untuk minta kelengkapan administrasi Kopdes. Ternyata setelah saya dalami permasalahan mereka di pengurus Koperasi Merah Putihnya saja masih bingung, Pak D. Nah, masih bingungnya apa? Masih bingungnya untuk kelengkapan selanjutnya setelah mereka mendapatkan AHU dan akta notaris. Nah, sehingga di 2 desa yang saya sampaikan, saya tanya, apa yang sudah dilakukan oleh pengurus Koperasi Desa Merah Putih? Ternyata yang baru dilakukan hanya ngambil akta notaris. Nah, selanjutnya masih vakum, Pak De. Nah, langkah selanjutnya justru dia bertanya, ya kan? Mereka itu bertanya, Pak Datang, mohon petunjuknya, bagaimana langkah kami selanjutnya. Nah, karena saya berpedoman kepada Permenkop nomor 1 tahun 2005, nah sesuai petunjuknya maka saya sampaikan kita selanjutnya Koperasi Merah Putih ini harus membuat NPWP, NIB, saya bilang kan, kemudian bikin cap, kemudian kita buka rekening bank dan bikin anggaran dasar anggaran rumah tangga supaya ada pedomannya untuk melanjutkan kegiatan. Dan setelah itu barulah kita sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat mengenal apa sih program Kopdes dan apa yang bisa dilakukan ketika saat ini kita memiliki modal awal. Saya sampaikan seperti itu, Pak De. Dan alhamdulillah mereka memahami kalau memang seperti itu, jadi perjalanan kami masih panjang ya Pak Datang. Jelas masih panjang, saya bilang. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh dan berniat untuk benar-benar memajukan Koperasi Desa Merah Putih bersama masyarakat desa, tentu kita akan berusaha. Sesulit apapun kalau kita kerjakan pasti ada jalan keluarnya dan pasti selesai. Terkecuali kita diam. Kalau diam kita beberapa minggu setelah mendapatkan akta notaris, AHU dan akta notaris, kemudian kita tidak bergerak kan tidak menghasilkan apa-apa ya. Itu salah satu contohnya saya bilang gitu kan. Oh iya betul katanya kan. Nah, jadi sekarang agenda kita harus cepat melaksanakan kebutuhan kita dalam melengkapi administrasi. Dan setelah itu barulah kita bisa berbicara kepada masyarakat untuk sosialisasi. Nah, dan untuk langkah pertama, ketika kita mau melaksanakan usaha, jangan dulu terpatok kepada pinjaman. Karena pinjaman itu apabila kita memerlukan modal yang besar dan tidak bisa didanai oleh modal awal Kopdes. Kalau modal awal Kopdes ini banyak, karena kita bisa melihat dari penduduk kita, kalau seandainya penduduk kita ini, ya salah satu desanya kan ada pada penduduknya itu ada 1.000 kakak, ya kan? Nah, 1.000 kakak itu kalau dihitung jiwanya itu kan udah ribuan tuh Pak. Nah, jadi saya analogikan dulu ke kemarin tuh waktu di desa ke kakak dulu. Jadi satu kakak itu satu lah ikut. Berarti ada 1.000 anggota nih yang masuk dalam Kopdes kita. Seandainya yang kita tetapkan di anggaran di iuran simpanan pokok dan simpanan wajibnya karena sudah tertuang di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, kemudian waktu kita
musyawarah desa khusus kemarin itu udah menetapkan 100.000 simpanan pokok dan simpanan wajibnya itu 10.000. Nah, artinya kalau 100.000 dikalikan 1.000 udah berapa? Saya bilang kan. Kemudian 10.000 setiap bulan dikalikan 1.000 orang. Itu udah luar biasa. Jadi mau diapakan itu duit? Duit itu kan untuk kita kelola, untuk kita kembangkan usaha supaya ada hasilnya. Dan hasilnya itu nanti kan ada persentase sesuai dengan yang diatur di dalam anggaran dasar rumah tangga yang kita buat. Saya bilang gitu kan. Nah, baru dapat pencerahan mereka ini baru ngeh gitu kan. Nah, maka dari itu kalau untuk wilayah kami memang kendalanya lebih besar itu dari pemerintah daerah belum terlalu fokus untuk membina koperasi Desa Merah Putih di wilayah kami. Nah, yang saya temukan adalah tadi Pak De, ya masih banyak mereka yang belum memenuhi administrasi kelanjutannya. Nah, ini menjadi masalah gitu kan. Nah, tetapi kami sebagai TPP, kami tetap memberikan pembelajaran kepada mereka, memberikan dukungan kepada mereka sepanjang mereka meminta kita dan meminta kami lah intinya, ya, seperti itu. Dan saya juga welcome terbuka terus untuk mereka gitu kan. Tapi sepanjang mereka meminta tadi, ya batasannya itu karena kita ini TPP kan ada tugas khusus juga, mana kita ngurus BUMDes kan. Nah, BUMDes saat ini kan sedang digencar-gencarkannya untuk mengelola 20% ketahanan pangan. Kalau di kami itu difokuskan ke jagung tadi 20%-nya. Karena ada program Pak Presiden itu untuk tanam jagung, kemudian ditambah lagi kalau untuk kabupaten kami ini khususnya Provinsi Kalimantan Barat kan Pak Prabowo pernah meluncing di salah satu kabupaten di wilayah Kalimantan Barat, sehingga kami ini beberapa kabupaten di Kalimantan Barat itu Kapolres ini diwajibkan untuk nanam jagung. Akhirnya Bupati diminta juga, ya kan? Nah, dan Bupati mewajibkan juga kepada desa 20%-nya karena potensi lahan itu banyak yang tidak produktif di desa-desa, maka kami ini BUMDesnya diususkan untuk 20% menanam jagung. Jadi saya juga mendampingi desa untuk kelengkapan BUMDes karena masih banyak juga BUMDes yang belum punya legalitas badan hukum. Nah, seperti itu. Jadi kami masih ngejar itu. Nah, ditambah lagi Kopdes ya luar biasa lah gitu kan. Walaupun tadi Kopdes ini memang secara khusus sudah diatur oleh keputusan Bupati kalau di kami ya, keputusan Bupati tentang pembentukan Satgas Pendamping Koperasi Desa Merah Putih. Namun itu belum ada actionnya itu. Tapi bagi kami tidak masalah Pak. Sepanjang kami juga masih punya kemampuan dan saya juga terima kasih dengan forum ini ya, forum kita ini itu membuat saya banyak belajar dan pembelajaran yang saya dapatkan di forum kita itu saya terapkan di desa berkaitan dengan Koperasi Merah Putih ini dan alhamdulillah hasilnya memang baik gitu kan. Ternyata banyak yang meminati TPP ini diminta untuk memberikan penjelasan bagaimana mekanisme tentang kelengkapan administrasi Kopdes. Jadi itu Pak De yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan wilayah kami sebagai tenaga pendamping profesional dalam bercerita Kopdes dan juga BUMDes Pak De. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Tatang dari Sanggo yang tadi sudah menyampaikan ternyata TPP juga malah secara real sangat-sangat dinanti oleh pengurus Kopdes apa tindak lanjut dari katalah akte notaris yaitu pendirian dengan akte notaris dan AHU dah kan secara administrasi jelas mungkin NIB dan lain-lain kalau nanti kan sampai ke e-commerce atau apa itu ke e-commerce kemudian e-katalog Katalog Pak De. ya e-katalog kan ya itu kan juga perlu kita segera. Nah, ini juga sudah disampaikan Pak Dekoco ini. Monggo nanti yang Pak Dekoco ini kan yang kaitannya dengan TPP untuk partisipasi kaitan dengan tanggapan TPP kaitannya dengan Kopdes.
Monggo Pak Di, dipersilakan Pak Di. Oke, terima kasih Mas Panudi. Jadi kenapa kita menginisiasi TPP menakar dan menalar Koperasi Desa Merah Putih? Karena memang yang seperti yang tadi disampaikan, TPP itu jadi tempat bertanya. Jadi seperti yang tadi Tatang sampaikan, mereka pada bertanya, kemudian bagaimana sosialisasi ternyata belum cukup masif, dan gantungan harapannya itu ada di TPP untuk memberikan penyadaran atau pemahaman tentang Kopdes Merah Putih. Nah, hal yang kemudian kenapa terbersih untuk kemudian kita membuat buku itu sebenarnya lebih pada ya itu tadi, kawan-kawan ini jadi tempat bertanya, tapi kawan-kawan ini sepertinya terlupakan. Artinya terlupakan itu tidak nampak apa yang dikerjakan. Walaupun saya tahu betul banyak juga kawan-kawan yang berpikir, udahlah kita nggak perlu disebut juga nggak apa-apa, kita nggak kelihatan juga nggak apa-apa, yang penting masyarakat ini berdaya, yang penting program ini berjalan dan seterusnya. Tapi sisi yang lain kami merasa terpanggil untuk kemudian memberikan panggung, artinya memberikan ruang untuk kemudian menyampaikan kepada publik bahwa ini loh tenaga pendamping profesional dari Kementerian Desa itu punya cara pandang tentang Koperasi Desa Merah Putih, punya pemikiran tentang Koperasi Desa Merah Putih, punya pengalaman-pengalaman berhadapan dengan masyarakat ketika mensosialisasikan koperasi dan seterusnya. Nah, disitulah kami berharap tidak mungkin kami melakukan, artinya melakukan cerita yang kemudian kalau di zaman SD dulu kan bahasanya kan menulis mengarang ya Mas Kolil ya. Jadi tidak mungkin kami mengarang. Kalau toh mengarang pun harus ada imajinasinya. Nah, karena sekarang ini selalu bicaranya data, 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 maka kemudian kami mencoba untuk mengajak kawan-kawan untuk memberikan informasi dan memberikan data. Oh, saya Panudi, saya tenaga pendamping profesional TAPM Kabupaten, kemudian alamat email saya di sini, tugas saya di sini dan seterusnya. Kemudian memberikan pandangan. Ibarat kata dari situ kita bisa melihat bahwa bagaimana peran tenaga pendamping profesional ini menjadi sesuatu yang harus dihargai atau harus diberikan apresiasi. Bukan berarti bahwa mungkin teman-teman nggak perlu juga ini Pak D yang kayak gitu, buat kita mah yang penting kita bekerja dengan baik, membantu masyarakat dan seterusnya. Ada yang memang punya kemuliaan seperti itu, ada juga yang merasa bahwa ya perlu juga lah kita ditampilkan, kan kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah Mas Panudi ini dari 138 ya. Sekarang yang sudah terakhir ini 138 yang sudah mengisi, sebarannya sudah sangat luas menurut saya. Papua juga sudah ada, dan artinya bagian-bagian yang agak luar pun juga sudah ada di dalam format ini. Dan yang menarik juga adalah kawan-kawan di sini itu juga ada teman-teman yang kemudian sebagai tenaga pendamping yang dengan ragam ini ya, ragam level. Jadi Pak Di, apakah memang ada yang ini yang semua TAPM di semua tingkatan? Saya pastikan dari data yang sudah masuk sekarang clear ada. Sangat jelas bahwa PLD itu ada 47,8% atau 88 responden. PD itu ada 56 yang sudah masuk respondennya.
TAPM kabupaten ini ada 13, kemudian TAPM provinsi ini ada berapa nih yang provinsi? Oh, provinsi 1 gitu kan. Tapi kemudian yang di tingkat pusat atau TAPM nasional ini ada 2. Jadi artinya secara presentatif ini semua ada. Dari pusat ada, dari provinsi ada, dari kabupaten ada, dari kecamatan ada, dari desa ada. Jadi saya pikir kalau toh ini kita olah ini sudah cukup menjadi satu gambaran potret representatif dari pemahaman atau pemikiran dari kawan-kawan tenaga pendamping profesional. Dan hari ini pukul 24.00 kita akan tutup untuk tidak bisa lagi kawan-kawan mengisi. Jadi silakan, ini mumpung masih ada kesempatan. Dan tim kita juga sudah kita siapkan untuk penyunting ya, istilahnya menyunting bukan menulis. Kenapa? Karena kalau menulis atau penulis itu berarti kan pemikiran-pemikiran dia. Tapi tim yang kita siapkan ini adalah tim penyunting, di mana lebih pada membuat catatan atau membuat tulisan dari data-data yang sudah masuk. Nah, menurut saya sih berapapun itu ya Mas Panudi ya, dengan sekarang sudah 138, buat saya sudah luar biasa. Setidaknya forum-forum kita kalau pagi kan mungkin sekitaran 50-an lah ya, tiap ada forum kayak gini, kecuali untuk acara-acara khusus mungkin bisa lebih dari 100, tapi paling tidak kawan-kawan yang kemudian sering hadir dalam ngobrol desa ini, ya setidaknya mereka lah yang pastinya yang berpartisipasi di dalam polling atau di dalam jajak pendapat itu yang kita rencananya nanti akan jadikan satu buku. Saya pikir itu Mas Panudi ya. Nah, mungkin karena Pamong ini kita terlambat kemarin untuk memulai. Jadi mungkin untuk Pamong nanti bisa sampai tanggal 10 atau tanggal berapa nanti kita tentukan bersama-sama, atau mungkin dengan limit atau jumlah partisipan berapa dan seterusnya. Itu yang bisa saya tambahkan Mas Panudi dan Mas Kolil sebagai teman-teman teman dari aparat desa, secara khusus sebagai Pamong ya, Pamong desa, karena Mas Kolil ini sebagai sekretaris desa. Mungkin melalui forum sekdesnya bisa di-share link link yang sudah kita siapkan. Jadi setidaknya akan ada 2 entitas yang kemudian kita jadikan buku. Entitas dari pemangku kebijakan, yaitu teman-teman BPD dan teman-teman Pemdes, dan entitas dari pendamping, kira-kira itu. Jadi kalau itu bisa terlaksana, buat saya satu hal yang luar biasa, dan kita sudah pernah membuktikan itu. Kita sudah pernah membuktikan itu 1.500 tenaga pendamping yang waktu itu membuat catatan tentang implementasi undang-undang desa. Saya pikir itu Mas Panudi untuk merespon yang tadi. Tapi satu lagi catatan saya tentang minimnya sosialisasi tentang Kopdes. Ini memang jadi tantangan kita bersama. Saya berharap bahwa kawan-kawan di tenaga pendamping profesional tidak lelah mencintai desa, tidak lelah menyayangi warga, karena cinta dan sayang itu hal yang berbeda, beda juga dengan kasih kan gitu. Jadi bagaimana mencintai itu merasa memiliki, bagaimana menyayangi itu adalah bagaimana kita harus melindungi. Jadi setidaknya kalau kawan-kawan mencintai dan menyayangi desa, pasti akan tahu bagaimana cara melindungi desa, bagaimana cara menjaga desa dan
seterusnya. Saya pikir itu Mas Panudi, terima kasih, nanti malah jadi ngobrol cinta kasih sayang, jadi apa obrolannya jadi apa, jadi nggak asik. Silakan Mas Panudi. Ya, ya, terima kasih Pak Dewojo. Ya, ini monggo. Nah ini rekan-rekan, mungkin, wah ini Mas Kolil juga, monggo tanggapi Mas Kolil. Tadi Mas Tatang tadi juga luar biasa ketika di daerahnya di Sanggau sana, Pemkab Gebitanya pengurus koperasi menanti katanya dengan tindak lanjut apa yang harus dilakukan. Ternyata rekan-rekan TPP yang selama ini sudah jadi bidannya, mungkin sekarang jadi punokawannya juga, kira-kira seperti apa? Monggo Mas Kolil. Oke, menarik memang fenomena bahwa banyak pengurus yang masih menunggu apa yang akan terjadi itu bukan fenomena yang hanya di satu tempat, ya mungkin banyak tempat seperti itu. Menarik Pak De, kita coba. Saya kemarin dapat share-sharean gitu ya, tapi ini apakah benar atau kayaknya arah kebijakan dana desa tahun 2026. Ada di situ penanganan kemiskinan ekstrim, penguatan desa berketahanan iklim, promosi penyediaan layanan dasar kesehatan, ketahanan pangan dan atau lumbung pangan, dukungan implementasi Kopdes. Terus ada pembangunan infrastruktur desa, ada pembangunan infrastruktur digital dan program desa lainnya. Nah, ini menarik gini Pak De, pengalaman ya, kita agak tahun 2025 ini memang agak ada sedikit, kalau saya katakan kasarannya huru-hara ya di tingkat desa, karena ngapunten memang ada kebijakan dari Kemendes yang perubahannya sangat cepat gitu ya. Sebenarnya gini, ini kan kalau harapan kami di desa ya, di bulan-bulan seperti ini kan RKP, penyusunan RKP Des tahun 2026. Sangat disayangkan memang sampai bulan-bulan seperti ini Kemendes itu belum mengeluarkan arahan untuk penggunaan prioritas dana desa tahun 2026. Nah ini kan berulang terus seperti apa ya, huru-hara seperti ini kan ketika munculnya itu di bulan Desember. Ya, tiba-tiba muncul itu. Muncul lagi ternyata di bulan Januari. Nah ini ngapunten, kami yang di desa ini ya, kita pembuatan perencanaan ini ya nggak asal-asalan gitu. Membuat rencana dengan RKP ini nggak asal-asalan, kita harus musdes dan lain-lain. Nah, terus terang kemarin itu kan di desa saya saja ya pengalaman. Saya sudah 3 kali akhirnya menggelar musdes, meskipun akhirnya yang kedua itu agak terbatas ya, musdes agak terbatas gitu. Ini kan jadi masalah nanti ke belakang kalau itu dipertanyakan oleh warga misalkan. Yang terkait dengan misalkan ketahanan pangan tahun kemarin itu. Di awal-awal tidak ada batasan ketahanan pangan itu untuk apa ya. Pokoknya ya urusannya dengan pangan kan seperti itu. Di awal itu kita masih di musrenbangnya, di musrenbang dan RKP awal sampai penetapan RKP menjelang itu masih, karena memang lahan pertanian kita banyak yang jalur irigasinya masih rusak, bahkan masih tanah yang perlu pembangunan itu. Kita arahkan ke sana, karena di tahun 2024 itu tidak masalah. Di tahun 2025 ya kita untuk menggenepi melanjutkan itu karena masih sangat panjang ya. Itu hampir berapa tempat gitu yang kita memang bangun khusus. Tiba-tiba di Desember muncullah tidak boleh fisik gitu ya, tidak boleh fisik. Kita alihkan juga masih saat itu, kita alihkan. Oke, kalau tidak boleh fisik ya kita buat untuk bantuan bibit kepada warga, pada petani. Bantuan bibit kita siapkan, kita sudah ngobrol dengan Gapoktan, gabungan kelompok tani itu, berapa sih petani yang di desa ini yang memang misalkan pengguna yang lahan kering, ya, jagung. Tahun kemarin kita pakai jagung. Kita akan beri bibit jagung pada seluruh warga. Kita coba yang benar-benar aktif berapa sih petani yang menggunakan yang lahannya untuk jagung.
Oke, sepakati ketemu, akhirnya menjelang itu kita musdes mungkin terbatas ya, tidak sebesar yang pengalian Pak ada pengalian menjelang itu. Jadi perubahan RKP itu di bulan Desember. Di bulan Desember akhir menjelang-jelang penetapan APBDes. Karena apa ya, itu muncul Permendes kemarin ya. Di bulan Desember itu yang untuk mengarah fisik tidak boleh, sudah tidak boleh itu. Nah, itu ya artinya apa? Ini memang ngapunten, mungkin kebetulan tadi yang ini kelihatannya dari mana yang mengeluarkan itu? Dari Kemenq ini. Harapan kami memang monggo nantilah disampaikan ke Kemendes. Jangan nunggu di akhir-akhir lah gitu loh. Karena ngapunten ya, kita itu menyelenggarakan sekali lagi penyelenggaraan musdes itu ya pendamping tahu sendirilah prosesnya ya seperti itu gitu. Kita repot-repot mengumpulkan masyarakat untuk kita ajak ngobrol bersama penggunaan dana desa tahun 2026 itu apa. Tapi sampai hari ini kita sudah musdes, itu belum ada guidance sama sekali gitu loh. Jangan-jangan nanti mengarah ke A, padahal kita sudah bicara B atau sebaliknya. Ini ya sering gitu loh, sering dan mungkin belum pernah terjadi ya. Seingat saya belum pernah terjadi untuk prioritas penggunaan dana desa yang memang direncanakan bener lah itu loh. Itu muncul di bulan Juli gitu loh. Padahal batas kita sampai September sudah harus selesai dokumen RKP, bukan musyawarahnya tapi dokumennya sudah selesai. Padahal penyusunan sampai ke sana kan panjang. Ya, harapannya memang Juli, Agustus itu sudah selesai untuk musdes-musdes. Nah, mungkin itu tambahan ya, Deh. Atau mungkin Pak Deh sudah punya gambaran atau yang dari jalur TPP ini sudah ada bisik-bisik di ruang dalam itu untuk itu. Ya, terima kasih Mas Kolil ya. Ya, kalau bisik-bisik pasti ada Mas Kolil. Bisik pasti ada lah. Saya kira bisik-bisik ada. Saya kira saya lihat itu masih fokusnya tetap masih satu yang kaitannya dengan ketahanan pangan, yang itu juga kaitannya dengan mendukung BUMDes, KOPDes atau lembaga ekonomi lainnya. Kemudian ketahanan pangan yang tangguh kaitannya dengan perubahan iklim itu kan masih 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 juga jadi fokus. Kemudian kaitannya untuk mendukung kaitannya dengan pelayanan kesehatan saya kira juga masih. Kemudian kaitannya dengan ya saya kira 12 rencana aksi itu masih masih relevan itulah, masih relevan memang. BLT saya kira juga masih, BLT itu masih. Kemudian kaitannya dengan BLT, kemudian itu tadi kaitannya dengan atau produk-produk unggulan di desa itu juga saya kira masih juga itu. Sebenarnya tidak jauh berbeda kalau kaitannya dengan hasil bisik-bisik atau hasil apalah itu ya belum, atau isu itu strategis lah ya, walaupun itu belum secara legalitas itu belum masuk peraturan Menteri Desa kaitan dengan prioritas dana desa, tapi saya kira eh, masih berkutat kaitannya karena itu menerjemahkan juga kaitannya dengan visi dan misi dari Presiden dan Wakil Presiden kita saat ini. Saya kira itu masih relevan. Saya kira tinggal mempertajam dan menyesuaikan dengan kondisi di desa. Ya memang secara normatifnya ya kalau Juni itu sudah mulai tahapan musdes, itu memang secara normatifnya itu ya pasnya ketika ya telat-telatnya Juni itu sudah terbit atau Juli sudah terbit. Tapi ya kemarin kami juga ditanyakan apakah BLT masih. Kalau kami karena masih ada kata miskin ekstrim, ya untuk penanggulangan itu pasti masih perlu BLT juga gitu loh. Ini Mas Khalid, kalau visi-visi saya yakin
sudah ada, gitu. Visi-visi sudah ada, hanya saja apakah visi-visi itu nanti eh, apa itu akan jadi masuk masuk di prioritas penggunaan dana desa, ya kita lihat nanti jalan. Tapi saya yakin rekan-rekan ketika memanfaatkan kaitan dengan indeks desa, data indeks desa, dengan isu-isu yang kami sampaikan tadi, itu masih sangat-sangat relevan dan eh, akan menjabarkan kaitannya dengan eh, visi dan misi dari pemerintah pusat, Presiden. Kemudian bagaimana mungkin juga yang perlu adalah di tingkat desa ini benar-benar apa itu, kalau memang sesuai kaitannya dengan kewenangannya, apa potensi yang perlu disentuh dengan penggunaan dana desa ini. Saya kira itu. Kalau yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kan yang kemarin terus terkait pertanyaannya kan, ketika mendukung implementasi koperasi di Desa Murah Putih, itu bentuknya apa, Pak? Bentuknya apa? Kemudian ditaruh di bidang apa? Kan itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat konkret kan itu. Gitu loh. Karena kami terus terang kalau secara regulasi dalam konteks prosentasi, ya saya kira kalau di bidangnya itu di bidang pemberdayaan, kaitannya dengan pengembangan ekonomi desa itu kan salah satunya saya kira masuk ke sana. Apakah itu nanti akan, ini istilah saya gini, yang penting uma-umanya itu sudah ada dan kita rencanakan. Kalau masalah nominalnya, ya kita belum tahu karena masih belum ada katakanlah regulasi yang terbit itu. Tapi minimal isu itu sudah ada, saya kira dimasukkan di bidang pemberdayaan. Kemudian ada katakanlah di pada yaitu pengembangan atau pemberdayaan ekonomi desa ini. Ini yang pemahaman kami kalau visi-visinya itu. Kalau kaitannya nanti modal, Pak, kalau modal kita juga agak belum belum seperti apa, belum belum punya formulanya. Tapi yang jelas di RKPDes sudah masuk di RKPDes, biar nanti tidak merubah di RKPDes ketika ada regulasi yang seperti itu. Itu Mas Kolil, saya kira yang mungkin nanti sebagai bahan rekan-rekan di desa. Kemarin kami juga waktu rapat paguyuban KUR Perencanaan se-Kabupaten Sidoarjo, juga kami sampaikan kalau bisi-bisi seperti itu. Kalau segala legal formal kami belum ya. Ya saya kira ya juknisnya juga tidak jauh berbeda. Ya juknisnya dari Dinas PMD, ya itu juga tidak dengan yang kemarin, hanya poin-poinnya aja. Mungkin mungkin kalau di juknis di Kabupaten Sidoarjo itu eh, juga ditekankan untuk di RKP itu ada yang kegiatan yang kaitannya kerjasama antar desa atau kerjasama dengan pihak-pihak lain. Ini saya kira juga sudah dimasukkan di RKPDes ini. Karena apa? Saya yakin ketika BUMDes penyertaan modal 20% itu ketahanan pangan, saya memastikan kalau di tempat kami itu tidak bisa tanpa kerjasama dengan antar desa atau antar BUMDes, karena masing-masing wilayah mungkin ada potensi dan permasalahannya yang berbeda. Maka ini perlu sebuah kerjasama. Silahkan itu agendakan dalam satu program dan itu masuk ke nanti rancangannya masuk ke APBDes itu. Itu Mas Kolil, di tempat kami seperti itu, sehingga rekan-rekan sudah ada juknisnya dari kabupaten, walaupun isu-isu yang dari kementerian itu kayaknya sudah masuk ke sana walaupun tidak letterlek itu. Saya kira itu. Monggo Pak Dikoco kalau ingin menanggapi. Mungkin menambah Nggih, nih, nggih. yang agak
tahun 2025 ini agak krusial itu kan di BUMDes itu ya, yang penyertaan modal ke BUMDes untuk ketahanan pangan. Ini kan memang agak krusial ya di desa karena harus di penyertaan modal. Nah, ini mungkin yang mungkin ditunggu oleh desa saat ini adalah kepastian gitu loh. Kepastian, jangan sampai nanti muncul di Januari lagi gitu loh. Tiba-tiba, oh ini tidak perlu ke BUMDes, ini bisa di kegiatan lagi. Gitu. Padahal kan ini urusannya dengan RKP, dengan APBDes. Nah, kalau mungkin harapan kami ya cobalah nanti secara berjenjang karena Pak Panudi ini garda terdepannya Kemendes ya, dari Kemendes. Dari ya mungkin kalau kami lewat PMD lewat anu ya ngobrolnya kan seperti itu ya. Harapannya kepastian bahwa ini ketahanan pangannya ini untuk kegiatan fisik atau non fisik ataukah kembali lagi misalkan untuk jadi penyertaan modal ke BUMDes. Karena ini dua hal yang berbeda nanti Pak D. Dua hal yang berbeda yang itu mempengaruhi mempengaruhi dapur di urusan belakang gitu loh. Urusan kalau wong Jawa mesti hubungannya karo dandang karo kan itu. Kalau kepenyataan modal maka urusannya dandang belakang itu perlu dipikir gitu loh. Nah nanti di 30-70-nya berpengaruh. Jadi mungkin kepastian bahwa oh ini pakai penyertaan modal ke BUMDes ya selesai nanti di RKP di musyawarah desa itu sudah dibicarakan bahwa untuk ketahanan pangan kembali lagi lewat BUMDes. Jadi kita tidak usah berpikir di musyawarah itu terlalu berpikir memfokuskan kegiatannya untuk ini ya. Mungkin bisa saja BUMDes nanti diajak ngobrol kalau memang sudah ada kepastian bahwa oh ini akan lewat BUMDes lagi, maka BUMDes sekalian full diajak ngobrol di situ, tidak hanya menerima bersih kegiatannya apa, cuman memang sudah dibicarakan. BUMDes sudah punya gambaran kegiatannya tahun 2026 mau apa, kalau memang itu kembali lagi ke BUMDes. Ataukah mungkin nanti ya kita jadi dua kegiatan. Nah ini kan juga akan menyita, misalkan oke jaring di kegiatan juga diberi kegiatan ketahanan pangan, di penyertaan modal kita siapkan untuk BUMDes ketahanan pangan juga. Ya ini kan double nanti. Anggarannya yang di urusan penganggaran nanti ya kebingungan juga. Itu yang agak yang agak mendesak mungkin ya tersampaikan ke kementerian bahwa ini ketika memang urusannya harus ke penyertaan modal itu akan mempengaruhi banyak hal banyak hal. Apalagi nanti misalkan ini ada dukungan implementasi Kopdes Merah Putih ya ini juga perlu diperjelas juga ini nanti seperti tadi. Kalau yang untuk misalkan kemarin ada di grup-grup itu apakah boleh pelatihan untuk pengurus itu pasti boleh. Kalau saya ngomong pasti boleh. Karena memang ada kegiatan untuk pembinaan koperasi UMKM itu di kegiatan bidang pemberdayaan ada koperasi UMKM itu pasti boleh. Nah, pertanyaannya kalau lebih dari itu misalkan mau penambahan penyertaan modal atau modal penyertaan istilahnya apapun, nah itu yang belum ketemu kalau memang sudah masuk ke urusan penyertaan modal. Kalau di Sarpras ya dukungan itu masih memungkinkan. Misalkan, oh ini perlu laptop, kelihatannya masih mungkin. Seingat saya masih mungkin di kegiatan pemberdayaan koperasi itu pembinaan dan Sarpras kayaknya masih memungkinkan. Tapi kalau modal memang kelihatannya masih perlu lagi pembicaraan lagi. Apalagi nanti misalkan ketapangnya ditaruh di pembiayaan. Terus ternyata akhir-akhir nanti bisa saja PMK mengatakan bahwa itu juga di untuk misalkan bantuan modal untuk Kopdes juga di pembiayaan. Tinggal ngomong ke BPKP tambahi rekening di aplikasinya Siskudes selesai gitu loh. Itu dan itu sangat mudah dilakukan oleh kementerian. Nah, tapi kan kita yang di bawah kan bisa uber-uberan gitu loh. Larinya ya nggak nuntut kalau cara seperti itu gitu loh. Ya
karena ini memang program apa jadwalnya perencanaan itu sudah jelas, seharusnya kan ini sudah harus terpikirkan gitu loh. Jangan sampai dengan semudah itu bahwa ya musdes lagi kan, tidak seperti itu juga gitu loh. Kalau hanya seperti itu ya itu kan mau menangi dewi lah bahasanya kan gitu. Ya, mau menangi dewi karena mereka berkuasa kan omongannya jadi gitu. Ya mentang-mentang berkuasa ya jadi seenaknya gitu kan nggak bagus gitu loh. Mungkin itu Pak Adi. Ya, ya, ya. Terima kasih Mas Kolil. Ya, saya kira nanti perlu dianu Pak Dikoco. Kawan kita yang dulu Pak siapa itu dari Kemendes yang katanya dengan yang membidangi tentang pemanfaatan atau penggunaan dana desa yang biasanya bergabung itu Pak. Saya lupa itu. Coba nanti kita kayaknya di itu di grup BUMDes itu kayaknya beliaunya ada. Saya kira itu nanti suatu saat juga kita kontak untuk bisa tampil. Monggo Pak Dikoco. Oke, terima kasih. Menarik yang disampaikan oleh Mas Kolil ya. Jadi dalam catatan kita memang Kemendes ini cukup tidak konsisten ketika bicara tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa. Kenapa? Karena kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Desa, maka itu salah satu kewajiban dari kementerian yang yang mengurus tentang desa yang harus membuat tentang skala prioritas ya. Jadi skala prioritas itu jelas di dalam Undang-Undang Desa itu perintahnya bahwa kemudian dalam pemanfaatan dana desa itu di pasal 78 jelas tentang bagaimana kemudian kewenangan lokal berskala desa dan kemudian ada tentang ketentuan bahwa bagaimana setiap tahun Menteri Desa menerbitkan prioritas penggunaan dana desa. Dari catatan kita sebenarnya jelas ya di 2015 kementerian melakukan itu walaupun kemudian habis itu ya gara-garanya COVID jadi secara waktunya tidak tepat ya. 2015 itu pertama kali sudah ada tentang peraturan itu. Kemudian dari 18 sampai 23 kita melihat tentang aturan-aturan itu juga sudah ditetapkan tiap tahun, tetapi pada intinya adalah bahwa kemudian ada beberapa revisi dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat kepada penjadwalan, kita ini kan sering menyampaikan bahwa perencanaan itu harus dilakukan dengan baik, bla 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 dan seterusnya. Sementara kalau bicara perencanaan desa, itu kan salah satunya perlu mengikuti tentang pedoman prioritas penggunaan dana desa. Nah ini yang kemudian menurut saya menjadi catatan menarik karena di 2020 itu baru diterbitkan di bulan September gitu kan. Kemudian 2021 karena ada COVID dan seterusnya. Kemudian di 2021 itu 16 Agustus sudah terbit. Kemudian 2023 itu baru November. Itu terbit. Kemudian di 2024 untuk pemanfaatan 2024 itu bulan Juli. Jadi yang paling tepat mungkin menurut saya ya Mas Panodi, Mas Kolil, Juli Agustus inilah waktu yang paling tepat harusnya Kementerian Desa sudah membuat prioritas. Jadi teman-teman di desa itu bisa punya pegangan untuk menyusun RKPDes, untuk menyusun perencanaan pembangunan karena sudah ada kebijakan yang kemudian dijadikan rujukan. Nah ini mungkin menurut saya jadi tantangan ini. Kalau Mas Kolil tadi tanya orang dalam atau kawan-kawan yang di dalam,
Saya kebetulan tidak ada di dalam, Mas Khalil, jadi saya tidak bisa memberikan komentar atau tanggapan. Tapi kalau saya berpikirnya sih sederhana aja. Ketika kemudian kebijakannya sudah jelas dari pemerintah, artinya presiden kebijakannya sudah jelas, kemudian sekarang juga digitalisasi juga sudah sangat luar biasa. Kan sesederhana seperti kita membuat polling atau membuat pendapat teman-teman tentang KDMP gitu kan. Ini kan Kementerian Desa kan punya akses ke semua kepala desa di seluruh Indonesia. Kementerian Desa punya tim IT yang luar biasa, punya server yang luar biasa. Kan bisa sesederhana kemudian meminta pendapat dari teman-teman kepala desa di seluruh Indonesia. Silakan, menurut kamu 2026 ini prioritas apa yang harus dijadikan rujukan untuk penetapan prioritas penggunaan dana desa. Kan udah tinggal dilakukan jajak pendapat di 75.265. Informasi yang terakhir sekarang sudah jadi 275.266. Jadi kan tinggal diblas aja itu ke ketua BPD, ke kepala desa seluruh Indonesia, suruh mereka mengisi data gitu kan. Dari data itu tinggal diolah aja. Ya diolahnya tinggal perintah AI aja udah selesai. AI akan menerjemahkan bahwa harapan masyarakat seperti ini bla 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 dan seterusnya. Kalau berdasarkan lokasi wilayah provinsi ini pengharapannya ini, provinsi ini pengharapannya ini, maka kemudian dari situ kemudian dibuat rakor lah. Artinya rapat koordinasi bahwa hasil temuan adalah seperti ini. Kira-kira menurut kita bagaimana mensinkronkan dengan program pemerintah presiden umpamanya. Jadi bisa sesimpel itu dan kemudian mungkin ya karena teman-teman sudah memulai berkegiatan di Juli Agustus ini, ya paling nggak awal Agustus sudah langsung terbit nih pedoman awalnya. Kalau toh nanti akan ada perubahannya juga tidak kemudian perubahan yang sangat frontal, tapi memang itu dilakukan kajian, artinya mendengar pendapat ya. Jadi digital hari ini, Mas Khalil, menurut saya menjadi menarik adalah bahwa kemudian proses untuk mendengarkan itu jadi lebih gampang. Tidak harus kemudian nanti tiap provinsi dikumpulin puluhan ribuan kepala desa dan seterusnya, itu cuma ngabis-ngabisin duit untuk belanja nasi kota aja kan, sama ngabis-ngabisin ongkos perjalanan teman-teman kepala desa perangkat desa kan, karena secara dialognya tidak mungkin terbangun, secara informasinya juga tidak mungkin tersampaikan. Jadi saya pikir itu menjadi satu catatan dan menurut saya Mas Panudi ini kayaknya menjadi menarik kalau Mas Khalil mungkin open mic dan kemudian Mas Khalil bayangkan kalau di depan Mas Khalil ini ada Menteri Desa. Coba Mas Khalil menyampaikan sesuatu dalam 1 menit, kira-kira kayak apa nanti kita coba kemas itu menjadi satu suara dari seorang sekretaris desa yang pengen untuk membuat perencanaan desa menjadi lebih matang, lebih baik dan seterusnya, dan menyampaikan harapan ke Menteri Desa. Saya pikir menarik juga nih Mas Panudi, Mas Khalil bisa open mic, open kamera, dan nanti kita bikin jadi penggalan 1 menit kita viralkan lah, bukan kita viralkan lah, kita publikasikan supaya nyampe ke Pak Menteri, supaya nyampe ke pejabat-pejabat petinggi-petinggi yang ada di Kalibata dan di luar Kalibata yang dalam koordinasi dari Menteri Desa. Mungkin bisa jadi ya Menteri Desa dan Menteri Keuangan atau Menteri Dalam Negeri dan seterusnya. Saya pikir ini bisa jadi sesuatu yang menarik Mas Panudi, kalau Mas Khalil berkenan ya
Tapi jangan panjang-panjang, 1 menit aja karena memang ada batasan kalau di YouTube itu kan short video itu cuma 1 menit. Silakan, Mas Panudi, monggo dipandu. Ya, ya, saya kira juga ini menarik nih. Nggak apa-apa yang Mas Kol. Saya kalau berkenan ya bagus ini. Monggo, Mas Kol, harapan ambil kebijakan kira-kira singkat tapi cetha dan tepat. Ya, yang membayangkan nang ngarepe Mas Kolil ki Pak Yandri gitu kan. Mas Yandri ya kan gitu, atau Kang ya, kan gitu, atau Bang, karena kan beliau dari luar Jawa ya, Bang Yandri atau apa ya, monggo silakan. Oke, terima kasih. Eh, dari desa bersuara mungkin waktu itu bahwa bulan Juli itu adalah momennya desa merencanakan pembangunan untuk tahun 2026. Ya, kami yang di desa punya harapan bahwa secara teori perencanaan yang baik itu sudah 50% keberhasilan pembangunan. Kalau sampai bulan September misalkan atau bulan Juli ini musim-musimnya perencanaan, tapi di desa belum ada panduan yang terkait dengan prioritas penggunaan dana desa, itu sangat mungkin nanti perencanaan yang kita buat itu juga tidak sebaik apabila di bulan Juli ini Kemendes khususnya sudah mengeluarkan peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2026 yang akan kita gunakan untuk musyawarah desa penyusunan RKPD tahun 2026. Saya yakin hasilnya akan lebih bagus. Karena apa? Apapun sampai hari ini memang di Undang-Undang Desa itu, dana desa, prioritas penggunaan dana desa itu ada menteri yang mengatur itu. Lain kalau misalkan los-losan lah, pokoknya nyau desa, aturan dewi. Ya kita tidak perlu menunggu itu. Karena ada kewajiban konstitusi bahwa penggunaan dana desa, prioritas penggunaan dana desa itu ada aturan yang harus kita pedomani, maka sekali lagi harapan kami di bulan Juli, Agustus, Kepmendes tentang prioritas penggunaan dana desa sudah terbit. Mungkin itu. Ya, terima kasih Mas Khalil. Semoga dari beliau, Pak Menteri Desa, itu menyaksikan ini dan segera ditindaklanjuti sehingga harapan pemerintah desa seluruh Indonesia akan terwujud dengan terbitnya peraturan Menteri Desa tentang prioritas dana desa tahun 2026. Ya, karena waktunya sudah 1,5 jam, kami beri kesempatan untuk closing statement Pak Dikoco. Oke, terima kasih Mas Panudi, terima kasih kawan-kawan. Saya pikir tidak banyak yang saya ingin sampaikan, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kawan-kawan yang tenaga pendamping profesional yang sudah mengisi formulir yang sudah kita siapkan. Semoga nanti ini bisa menjadi satu potret tentang keberadaan dari teman-teman tenaga pendamping profesional dalam perjuangan ikut dalam melahirkan Koperasi Desa Merah Putih yang saya yakin ini akan menjadi fenomena sejarah Indonesia bahwa membangkitkan ekonomi dari desa dalam satu gerakan koperasi, yaitu Koperasi Desa Merah Putih, adalah sesuatu yang akan membangkitkan Indonesia, membangkitkan keberdayaan dari desa-desa di seluruh Indonesia. Terima kasih dan saya tidak lupa juga menyampaikan mohon kawan-kawan dari pamung desa, dari kepala desa, perangkat desa, BPD, kami juga menyiapkan untuk hal yang sama. Silakan berpartisipasi sehingga nanti mungkin pada saat 17 Agustus hari kemerdekaan atau 18 Agustus hari konstitusi kita bisa menyampaikan ini loh suara dari desa, suara dari pendamping, dan suara dari pamung desa memandang, menakar, dan menalar Koperasi Desa Merah Putih. Saya pikir itu Mas Panudi, terima kasih kawan-kawan. Salam bahagia, salam sehat.
untuk orang-orang yang Anda cintai, salam desaisme. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dekoco. Ya, terima kasih kawan-kawan. Semoga pertemuan pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga harapan-harapan dari rekan-rekan itu nanti segera terkabulkan. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang telah bergabung di ngobrol desa pada pagi hari ini. Dan karena waktunya sudah lebih dari 1,5 jam, kita akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desaisme.